Baik, selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu, Bapak-Bapak Tuhan. Terima kasih kehadiran kita dalam rangka mempersiapkan pelayanan kita untuk ibadah rumah tangga pada hari Jumat 11 Februari 2022 di daerah pelayanan dengan kelompok masing-masing. Namun sebelum kita mulai persiapan ini, lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini, karena kami hamba-hambamu telah hadir di sini untuk mempersembahkan seragam di GTM ibadah rumah tangga minggu ini dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 20. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Tetapi damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu saja firman itu telah datang? Saya mencoba memberi tema, nanti kita diskusikan, hidup bersama dalam perbedaan. Ya, nanti bisa kita koreksi. Dari sisi sistematika rangka ini, untuk kita pakai menjadi khotbah lengkap, tentu akan diserahkan kepada kita masing-masing untuk misalnya memberikan pendahuluan. Seperti apa pendahuluannya, bagaimana cara masuknya. Mungkin kita ikuti dulu ini antar, supaya kita masuki nanti dengan diskusi. Oke? Atau iya, jadi saya baca pengantar. Korintus adalah salah satu kota penting yang ada di Eropa pada zaman Perjanjian Baru, sebab merupakan kota pelabuhan yang menghubungkan benua Eropa dan benua Asia, khususnya Asia Timur, profesi dan keyakinan atau agama. Ketika kekristenan masuk ke kota Korintus melalui pekabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus, berdirilah jemaat Korintus yang anggota-anggota jemaatnya juga memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen. Bacaan kita saat ini berbicara tentang bagaimana semestinya hidup jemaat ketika hadir dalam pertemuan ibadah. Dia lebih spesifik. Pertemuan seperti itu ternyata juga sangat rentan dengan perbedaan, bahkan sampai kepada perselisihan, yang akhirnya menjurus kepada perpecahan dalam jemaat. Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya. Kebiasaan ribut dan bertengkar seperti itu harus diatasi. Ya, sebab Allah memberikan karunia dan talenta kepada setiap orang dengan maksud karunia itu untuk menyatakan damai sejahtera. Saya bilang tadi. Jika mereka tidak dapat menafsirkan atau memahami bahasa roh itu, Paulus katakan lebih baik mereka berdiam diri saja. Bacaan ini juga
penting karena kita mengawali program. Pertama, tentu kondisi jemaat kita tidak persis sama dengan kondisi jemaat Korintus sebagai penerima surat 1 Korintus ini. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Karena ini juga ibadah rumah tangga, bisakah kita kaitkan juga dengan keadaan rumah tangga atau keluarga? Ya. Jadi ya seperti yang kita pahami bersama, keluarga juga itu penuh dengan perbedaan. Ya. Ya, sejak pertama dibangun dari suami dan istri, kemudian ada anak-anak ya, yang berbeda-beda karakter, ya, berbeda-beda kebutuhan. Ya, bagaimana kita mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan untuk membangun damai sejahtera Allah di dalam kehidupan rumah tangga. Iya, terima kasih. Pertama disebut sebelum masuk jemaat, bahwa dimulai dari keluarga, bagaimana memahami perbedaan karakter, kepribadian dalam keluarga, misalnya anak-anak, ya, atau perbedaan cara pandang kita sebagai suami istri terhadap persoalan masalah, ya. Kadang kan itu juga jadi masalah. Kita tidak bisa menyadari itu. Disampaikan oleh Ibu, Ya. saya tertarik ini di poin yang kedua tentang kegiatan panitia. Jadi saya kebetulan di daerah pelayanan 1 itu untuk pelaksanaan hari pasca PPR, kebetulan kami adalah panitia. Ya. Jadi maksudnya setelah dalam konteks keluarga, jadi nanti bisa diperluas lagi dalam peran dan tanggung jawab kita sebagai panitia, bagaimana bekerja sama. Ya, karena kami sudah bentuk panitia Pak dengan job-job tugas masing-masing, jadi paling cocok juga untuk kami, maksudnya di dapil 1 ini. Kalau saya ya sekaligus dikaitkan dengan salah satu hasil keputusan sidang majelis tentang penggunaan liturgi 3 Oh iya, yang nuansa masa itu. Jadi mungkin kalau saya, tapi kan nanti masing-masing gimana. Kalau saya akan masuknya di satu aplikasi baris ketiga sesudah titik, sebab di jemaat ini terjadi pertemuan banyak orang dari semua penjuru, berbagai penjuru dengan latar belakang yang berbeda-beda, orang turun, profesi, pendidikan, ekonomi, budaya, kebiasaan, dan lain-lain. Termasuk dalam yaitu tadi dalam pelaksanaan bahwa sesuai hasil keputusan majelis itu pelaksanaan nuansa mamasa itu dilaksanakan di 3 kali ibadah hari Minggu, ya. supaya jangan lagi banyak diskusi mengapa dulu ditetapkan hanya jam 9 lalu tiba-tiba. Yang ditekankan sebenarnya nuansa memasanya, nuansa lokalnya, bukan soal bahasanya, bukan soal pakaiannya, tetapi bisa saja dalam liturgi itu kalau sudah ada sedikit bahasa memasanya itu kan sudah ada nuansa memasanya, biar tidak full harus khotbahnya bahasa memasa, biar tidak full doanya memasa, tapi sudah ada bahasa memasa itu sudah nuansanya semua. Termasuk juga kalau bisa kita ada semua
yang beribadah itu untuk menggunakan pakaian yang bernuansa lokal. Saya kira itu saya maksudnya di situ untuk menambah daripada yang ada, kemudian Bisa mendarat dalam arti bisa menyentuh kehidupan jemaat. Nah, kadang-kadang saya kalau bikin khotbah terlalu tinggi anak-anaknya, jadi justru ini diskusi begini Pak yang penting. Artinya bagaimana mensederhanakan itu aplikasi. Ini penting ya, ini soal liturgi ketiga. Ya. Lalu kalau semacam kesimpulan dari ini yang perlu untuk jemaat untuk dibawa pulang. Ya, itu satu kalimat pendek yang memberi penegasan. Oke, sudah bisa masuk nyanyian, Le? ya, Nyanyian respon mau dulu karena supaya koneks antara responnya dengan bacaannya, khotbahnya. Itu nomor 3 nyanyian respon. Nyanyian rohani nomor 198. Serikat persaudaraan. Oh iya, Pas sekali, Le. betul. Bisa ayat 1 dan 3. Le. Yang kamu 93 ayat 1 dan 3. Itu yang pertama. Iya, betul. Le. Cara mungkin satu sangat sembilan, iya seperti saya. Jadi Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, saya sembah Oh, iya. di sini. Sekali. Yang kedua, berhimpun. 145 mau, ya. Sertai tanah Tuhan. Ya, Iya. ini nomor Apa 145. jarang-jarang Ayat 1. bukan sertai kami Tuhan. Sertai Tuhan. Atau ada kayaknya yang Iya, bisa kita cari. Sama-sama ya, iya, Dek, Pak. ya. Cocok. 1 dan 4 Sudah nampak kalau kita bisakah dibagi filenya oh iya Pak Dokter. supaya kita tinggal mengedit, Iya. Nanti saya kirim filenya. tidak ketik lagi dari awal. Iya. Iya Pak. Saya kirim lewat WA atau masing-masing, Le. Ya. Filenya. Atau ku kirim sekarang. Bagus sekali. Bisa juga. Lebih bagus. Kita menyerahkan hidup dan pelayanan kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk mengangkat tugas pelayanan ini sehingga menjadi berkat bagi kita dan terutama bagi jemaat. Sebelum kita kembali, kita dipimpin Ibu Pendeta dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, sumber kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Tak ada yang dapat kami andalkan menopang kami selain Engkau. Dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami serahkan diri sepenuhnya. Pimpin kami Tuhan, ampunkan kami lagi untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang minggu ke depan, terlebih khusus melalui pelayanan ibadah rumah tangga yang sudah kami persiapkan pada sore hari ini. Bapa, pimpin kehidupan seluruh jemaat-Mu untuk menerima kehadiran para pelayan-Mu dengan penuh sukacita.